Bismillah ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, pada kali ini sahabat kita akan coba melakukan suatu penelusuran di sore hari ya, di sekitar area sini. Dan ada sedikit cerita yang sangat menarik sahabat. Jadi yang membuat saya ingin datang mengunjungi tempat ini ada sedikit suatu kisah yang sangat menarik. Dan konon katanya di sini banyak sekali perkumpulan orang-orang sakti pada zaman dahulu, dan juga di area sini ada petapa sakti juga yang pernah bertapa, yaitu selama bertahun-tahun. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan di sekitar lokasi area tersebut. Dan lokasi ini memiliki beragam cerita dan segudang cerita sahabat. Dan saya juga sangat tertarik dengan kisah cerita tersebut. Dan konon katanya jadi saya sangat tertarik sekali sahabat untuk coba ingin mengetahui lebih dalam tentang lokasi tersebut. Jadi di sini memang saya merasakan suatu aura yang sangat pekat sekali dan sangat terasa ya pada diri saya. Dan saya ingin mengetahui sejauh mana ekstensi di sekitar sini dan getaran-getaran aura gaibnya. Makanya saya melakukan suatu penelusuran di sore hari sahabat. Dan diminta saya untuk coba menerawang lebih jauh area lokasi tersebut. Itu seperti apa perjalanannya. Saya merasakan di sini seperti apa ya? Dulu ada sebuah buah, yaitu namanya buah keranji. Itu pengiriman Patih Mataram hingga Kiai Haji Abdul Halim, pahlawan nasional Mondok Pesantren. Pada abad ke-13 sebelum Masehi telah datang dua pasangan suami istri, yaitu pasutri sahabatnya, di daerah selatan, tepatnya dari Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Kedua pasutri itu sengaja mengasingkan diri karena negaranya pada waktu itu dalam keadaan genting setelah mendapatkan serangan dari pihak musuh yang akan menguasainya. Baik sahabat, dalam menjalani kehidupannya mereka memilih bercocok tanam seperti padi, palawija, dan lain-lain. Selain tanaman itu, mereka mencoba menanam bibit asam keranji yang secara kebetulan bibit itu ditemukan. Ternyata setelah ditanam, tumbuhnya sangat pesat sehingga terus dipelihara dengan baik. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama bibit asam keranji itu tumbuh besar dan berbuah banyak, sehingga setiap tahunnya mendapatkan hasil sahabat yang memuaskan. Kehidupan keempat orang itu, laki-laki 2 dan perempuan 2. Konon menurut ceritanya sahabat ya, cukup dengan menanam hasil asam keranji tersebut, karena sumber kehidupan mereka itu dari asam keranji hingga populer dan tersebar ke berbagai pelosok. Bahkan kediaman disebut Dukuh Keranji kalau saat ini berada di Kampung Pesarean, Desa Wanajaya, Kecamatan Dauan. Kemudian masyarakat memberi julukan kepada orang laki-laki itu disebut Bapak Keranji atau Ki Gedeng Pasarean, sampai akhir hayatnya kira-kira pada tahun 1360 diduga karena bibit itu akhirnya kawasan itu dikenal dengan nama Ranji. Itu terjadi diduga karena sulit disebut dan memudahkan pelapan dari asam keranji, nama populernya menjadi Ranji sahabat ya. Waktu terus berjalan dan penduduk itu semakin bertambah. Masyarakat tetap memilih hidup bercocok tanam berupa padi dan palawija serta bibit yang asam keranji. Rumahnya terbuat berupa saung yang dibuat daripada tiang bambu dan atapnya daun kelapa atau alang-alang. Pembuatan dam, bendungan air
Memasuki abad ke-14 ada dua orang laki-laki gagah perkasa bernama Ki Gedeng Baregbeg dan Ki Jagakerti. Kedua tokoh tersebut mempunyai inisiatif membuat suatu dam, yaitu bendungan air, guna mengaliri tanaman sawah dan palawija. Adapun yang dibuatnya dam dari sungai Cigasong. Pembuatan dam itu dibantu dua orang pelaksana, yaitu dibantu dengan dua tokoh yang bernama Ki Gedeng Kopral dan Ki Gedeng Garendong. Nah, itu menurut ceritanya sahabat ya. Setelah selesai membangun dam, itu diberi nama Dam Dawan Kopral, ya, Dam Dawan Kopral, karena pembuatannya tidak terlepas dari peranan Ki Gedeng Kopral yang membuatnya. Baik sahabat, ini sangat menarik sekali. Saya ingin mengunjungi tempat tersebut. Dengan adanya dam, maka tanaman-tanaman semakin subur, dan keempat orang tersebut membangun tempat tinggal di suatu dukuh yang berdekatan dengan dam tersebut. Selanjutnya, dukuh itu diberi nama Dukuh Cibaregbeg, sekarang Desa Wanajaya, Kecamatan Dawan. Kemudian saluran dari dam itu disebut Solokan Cibaregbeg. Nah, jadi berikut sekilas perjalanan keempat tokoh tersebut, yaitu Ki Gedeng Jagakerti pada pertengahan abad ke-15 berpindah ke Ciplang, yaitu Belendung ya, Ciplang Belendung, daerah Kabupaten Sumedang, dan meninggal kira-kira tahun 1470 dimakamkan di Cipelang. Dan Ki Gedeng Baregbeg berpindah ke Babakan Jawa, Majalengka, kira-kira tahun 1485 dan dimakamkan di Babakan Jawa, Majalengka, sahabat. Nah, terus yang ketiga itu Ki Gedeng Kopral menetap di Kranji, meninggal kira-kira tahun 1490-an dan dimakamkan di Blok Jumat sebelum timur Balai Desa Ranji Wetan. Dan yang keempat, Ki Gedeng Garendong menetap di Kranji, meninggal kira-kira tahun 1501 dan dimakamkan di makam Buyut Garendong dekat Kampung Tarikolot, Kranji. Kedatangan Patih Mataram pada tahun 1630 daerah Ranji. Kedatangan dua orang utusan Patih dari Mataram, yakni Patih Sindujaya dan Patih Sindujati. Beliau pulang dari negara Sindangkasih. Nah, itu menurut ceritanya sahabat ya. Setelah melamar putri Sindangkasih untuk Raja Mataram, tetapi keduanya gagal sehingga kedua patih tersebut dikejar bala tentara Sindangkasih dan berhasil lolos dengan bersembunyi di hutan yang ada Kranji. Sekarang disebut Blok Buyut Limbungan. Singkat cerita, konon menurut tutur dari sepuh, yaitu Patih Sindujaya meninggal kira-kira tahun 1635 dan dimakamkan di makam Limbungan. Adapun Patih Sindujati setelah kawanannya meninggal, beliau berpindah ke desa Waragati, Kecamatan Lewi Munding, yang sekarang sahabat ya, yang termasuk Kecamatan Palasah. Ini lumayan sangat menarik sekali sehingga saya juga ingin ya berkunjung ke tempat ini, makanya saya ingin mengetahui. Dan sehingga akhirnya hayatnya kira-kira pada tahun 1640-an dan dimakamkan di Waragati. Kedatangan Patih Mataram kedua pada tahun 1633. Lama kelamaan utusan dua patih tersebut belum juga memberikan kabar, maka Raja Mataram memutuskan patih yang bijaksana bernama Patih Sunantaka dan Patih Pernataka, yang maksudnya sama melamar putri Sindangkasih, yaitu Nyi Rambut Kasih.
Tetapi dalam perjalanan kedua patih itu menemui kegagalan lagi sahabat ya, menemui kegagalan lagi, sama seperti halnya nasib kedua utusan patih yang pertama. Kedua patih ini pun melarikan diri dari kepungan bala tentara Sindangkasih yang akhirnya tiba lagi di Keranji, menetap di sana sampai keduanya meninggal dunia kira-kira pada tahun pertengahan abad ke-17 dan dimakamkan di Garendong. Pada tahun 1635 karena Patih Mataram Sunantaka dan Perenantaka tidak ada kabar, maka Raja Mataram memerintahkan kembali seorang patih yang sakti. Mataram guna gagah perkasa bernama Patih Rasmi Permana Tuan Pangadegan. Namun setelah tiba di negara Sindangkasih, patih yang gagah perkasa pun mengalami kegagalan yang serupa dan meloloskan diri. Namun dalam pelarian itu ia pun mencari dan menyelidiki utusan patih terdahulu. Ini lumayan sangat menarik sekali sahabat ya di area sini, yang pada akhirnya tiba lagi di Keranji sahabat, sampai ia pada sekitar tahun 1645 dan dimakamkan di Astana Gede sebelah barat SD Impres Sindu Resmi SD Ranjiwetan. Menyinggung penamaan SD Impres Sindu Resmi itu lebih dikarenakan SD itu lokasinya ada di antara makam Sindujaya dan makam Resmi Permana. Maka SD Impres tersebut dinamakan SD Impres Sindu Resmi, sekarang SD Ranjiwetan. Julukan Kokolot, Dukuh Kepala Desa. Ya lumayan sahabat ya, kita masih menelusuri di area sini. Sekitar tahun 1660 kepala yang mengurus kampung dinamai Kokolot Dukuh, yang pada saat itu tempat balai dukuhnya di kampung Tarikolot sahabat, yang sekarang Kekolot sendiri dibantu beberapa orang kincang-kincang Badega. Lalu pada tahun 1675 diadakan perubahan nama Kokolot Dukuh dan dengan nama Hulu Dayeuh. Tempatnya tetap di kampung Tarikolot sekarang. Kemudian pada tahun 1698 Bapak Hulu Dayeuh meninggal dunia dan dimakamkan di makam Hulu Dayeuh sebelah selatan jembatan Tarikolot. Lalu setelah Bapak Hulu Dayeuh meninggal, maka diadakan lagi pemilihan dan terpilihlah Bapak Raksa Sumengkah dengan nama pangkatnya menjadi Demang sebagai kepala desa, dan ia meninggal pada tahun 1760-an dan dimakamkan di sebelah barat SD Sindu Resmi di Astana Gede. Pada tahun 1761 balai desa dipindahkan ke Blok Jumat sekarang, yaitu Tarikolot sahabat ya. Selanjutnya pada tahun 1802 diadakan perubahan lagi, nama Demang menjadi Kuwu, yang terpilih saat itu Haji Idris dan meninggal pada tahun 1849 dan dimakamkan di makam Limbungan. Seiring dengan berjalannya waktu, di desa Ranjiwetan ada sebuah pondok pesantren yang menjadi pengasuh Kiai Haji Anwar, salah satu santrinya yang saat ini menjadi pahlawan tokoh nasional Kiai Haji Abdul Halim, yaitu pendiri Ormas Persatuan Umat Islam PUI. Beliau mondok pesantren selama 4 tahun, yaitu 1987 sampai 1901. Dan saat ini nama pesantren itu diberikan Kampung Pesantren pada tahun 1898. Karena desa Ranji sangat luas daerahnya, maka atas keputusan pemerintah balai waktu itu dibagi menjadi 2 desa, yaitu Desa Ranjiwetan perbatasan dengan
jalan desa sebelah timur sampai batas desa Sukaraja. Seluas 804 hektar. Kuunya waktu itu Haji Abdurrahman, desa Ranji Kulon, perbatasan jalan desa sebelah barat sampai batas desa Kasokandel, Leuwi Kidang ya. Dan Baribis dengan area tanah seluas 900 hektar yang menjadi kuunya Madarum pada tahun 1983 di saat kepala desa Bapak Toto Warsito desa Ranjiwetan dipecah menjadi dua desa, yakni desa Wanajaya sahabat. Nah, sedangkan desa Ranji Kulon dipecah dengan desa Jatimulya. Keberadaan desa Ranji saat ini sudah menjadi 4 desa dan berada di wilayah Kecamatan Kasokandel. Sampai dengan bulan Maret 2008 masih termasuk wilayah Kecamatan Dawuan. Mohon maaf jika ada sedikit saya kurang tepat untuk penjabaran ini sahabat ya, namun tidak mengurangi maksud dan tujuan asal desa Ranji. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata sahabat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Meduluran.